Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video selanjutnya kita akan membahas terkait dengan setting DHCP server. Perlu diketahui konsep DHCP ini ada dua macam, ada DHCP server, ada DHCP client. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, pada sesi kali ini, itu adalah setting DHCP server. DHCP sendiri adalah kepanjangan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Konsepnya adalah mendistribusikan IP secara dinamis kepada klien di bawahnya. Kemudian jumlah IP yang dapat didistribusikan itu didasarkan pada prefix yang dibentuk saat input pada interface DON. Oke, untuk langkah prakteknya kita akses kembali Mikrotik dengan menggunakan Winbox yang sudah kita lakukan pada sesi sebelumnya. Di sini kita lihat untuk interface DON dalam hal ini menggunakan Ether 2 terdapat IP 192.168.3.1/4 yang diletakkan pada interface Ether 2. Untuk membuat sebuah DHCP server, kita konsepnya ini yang perlu dipahami adalah DHCP server ini untuk memudahkan pengaturan IP pada klien di bawah router. Namun selalu ada sisi yang perlu diperhatikan, karena IP didasarkan kepada prefix yang dibangun, maka jumlah alokasi IP yang dapat dibangun dipengaruhi oleh prefix tersebut. Oke, caranya dimulai dengan pada klik menu IP DHCP server. Yang perlu diperhatikan di sini adalah saat melakukan DHCP setup. Interface yang dapat diberikan pengaturan DHCP server itu bisa terdiri dari satu interface atau lebih. Ketika interface DON terlebih dari satu, maka dapat diberikan lebih daripada satu. Oke, caranya kita klik pada menu DHCP setup. Di sini kita tentukan DHCP server interface-nya. Misalkan di sini kita pakai Ether 2, kemudian kita klik next. Secara otomatis dia akan membaca IP yang kita inputkan pada setting DHCP IP pada interface DON. Nah, di sini kemudian kita klik next. Di sini sudah ditentukan gateway-nya pada interface DON yang kita tentukan. Kemudian kita klik next. Di sini muncul ring IP yang dihasilkan. Kemudian DNS servernya ini secara default akan mengikuti pada pengaturan DNS server pada interface app. Namun ini bisa ditentukan pengaturannya yang akan dibahas pada sesi selanjutnya. Kemudian kita klik next. Di sini ada last time. Last time ini adalah umur masa sewa dari IP yang diperlakukan pada konsep DHCP server. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kita harus memperhatikan kebiasaan atau penggunaan dari pengguna jaringan itu, berapa lama dia melakukan koneksi. Ketika terisi di sini misalkan defaultnya adalah 10 menit, maka setiap 10 menit maka akan berganti IP. Misalkan di sini saya ganti menjadi 30 dan kita klik next. Maka di sini DHCP server sudah berhasil dilakukan. Hasil daripada pembuatan DHCP server ini, IP yang terbentuk akan muncul pada IP pool. Nah, di sini ini adalah ring yang dibentuk tadi. Kemudian IP yang digunakan atau yang sudah terpakai pada DHCP server akan muncul pada use address seperti ini. Nah, di sini sudah ada yang menggunakan dengan IP 3.254. Nah, dalam hal ini adalah IP yang digunakan oleh perangkat saya. Oke, ini adalah konsep DHCP server.
Selanjutnya setelah ini kita akan membahas terkait dengan setting domain name server, di mana setting domain name server ini akan membantu menerjemahkan antara pengguna dan perangkat, di mana perangkat hanya mengenali IP, tapi pengguna nanti akan mengenali perangkat itu berdasarkan nama. Oke, sampai di sini. Kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.